Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Penempatan kabel udara di Jakarta dari tiang ke tiang, kemudian menumpuk dan digulung, lalu semraut. Kadang-kadang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran. Tadi di Voice Indonesia dan di Radar Kota dapat kita lihat kabel-kabel yang semraut satu sama lain bertumpuk kemudian terbakar, tentunya akan membahayakan area-area sekitar dan juga para pengendara yang lewat. Baik, kita akan menuju ke arah tendean. Area ini juga kita dapatkan adanya kabel-kabel udara dari satu tiang ke tiang lain yang diikat. Kemudian ada yang melewati pepohonan seperti yang di samping ini. Lalu ada yang memang menjuntai ke bawah. Nah, hal ini tentu berbahaya bagi kelangsungan dari area sekitar ataupun para pengendara yang lewat di bawahnya. Dapat kita lihat di sini api yang ditimbulkan ini dapat saja pindah ke area di samping dari kabel atau area pemukiman, toko, dan seterusnya yang tentunya membahayakan masyarakat. Bila kita perhatikan kabel yang ada dari tiang ke tiang tersebut adalah kabel berwarna hitam. Paling banyak itu adalah kabel data, fiber optik, kemudian ada kabel telepon ataupun misalnya ada kabel listrik. Namun bila kita perhatikan lagi si tiang listrik di sini sudah menggunakan kabel bawah tanah dan itu jauh lebih rapi. Nah, Pemprov DKI sebenarnya dari waktu ke waktu melakukan penertiban dari kabel udara yang ada, namun karena jumlahnya sangat banyak, jadinya mungkin belum semuanya dapat dilakukan relokasi membuat Jakarta lebih rapi. Seperti di media sosialnya, Dinas Bina Marga DKI, kabel-kabel yang dipotong itu dilakukan secara berkala dari waktu ke waktu untuk menata area tersebut, terutama di sini adalah area pejalan kaki atau trotoar dari juntayan kabel ataupun hal-hal yang berbahaya yang kita dengar beberapa waktu lalu ada yang tersangkut ya. Nah, sebenarnya kemanakah kabel itu dapat direlokasi atau kabel udara? Bila kita perhatikan jalan tendean ini, kita dapat melihat adanya kotak-kotak beton yang sudah dibuat sedemikian rupa rapi untuk dapat diangkat ya bagian atasnya. Lalu nanti di bawahnya itu adalah saluran yang dapat dimasukkan kabel-kabel sabdak ataupun kabel-kabel yang memang menjuntai di udara seperti ini ke dalam tanah sehingga area tersebut benar-benar rapi dan bersih. Tampak di sini petugas melakukan pemotongan terhadap kabel udara di sebuah area di mana tiang-tiangnya bertemu lalu kabel-kabel udaranya bergelantungan, digulung dan juga semrawut. Sebelum proses pemotongan kabel udara dilakukan, biasanya sudah disosialisasikan oleh Dinas Bina Marga DKI bagi para pengguna ataupun para pemilik kabel udara yang ada. Seperti di sini kita temukan beberapa tiang yang ditumpuk ya, seperti itu. Tentunya tiangnya juga kita lihat makin lama makin miring ya, dan ditambah lagi kabel lama-lama makin berat, tiangnya turun ke bawah, jatuh, kemudian bergesekan dengan misal kalau ada kabel listrik tentunya dapat mengakibatkan kebakaran dan hal-hal lainnya yang tidak kita inginkan. Bukan hanya di kiri ya ataupun di sisi selatan, di sisi utara Jalan Tendean, kita juga lihat hal yang sama depan BCA sana ya. Beberapa jalan di Jakarta yang kita lihat sudah makin rapi adalah Jalan Cikini, kemudian ada Senopati yang barusan juga sudah jauh lebih hilang ya kabel udaranya dan menjadi lebih tertata. Jalan tendean ini memang banyak terdapat kabel-kabel udara dikarenakan kabel-kabel ini adalah kabel-kabel data, kabel fiber optik yang bermuara ke beberapa data center yang ada di sekitar Jalan Kuningan Barat. Dan memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk komunikasi data. Biasanya proses relokasi dilakukan dengan membentangkan atau menggelar kabel terlebih dahulu, kabel baru di dalam saluran. Salurannya bernama SJUT ya, atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dari Pemprov DKI yang sudah dikelola dengan baik. Kemudian tinggal proses pemasukan kabel ke dalam sana tergantung dari waktu. Biasanya dari provider mereka akan mencari waktu untuk melakukan relokasi karena harus digelar terlebih dahulu kabel backup namanya dan dipindahkan ke sana. Nah, itu memang makan waktu. Baik, kita sudah sampai di jalan
Walter Mongon City. Di sini banyak kendaraan yang parkir dikarenakan memang area ini adalah area yang cukup komersial dan terdapat banyak restoran yang dapat dikunjungi dari waktu ke waktu, apakah itu hari biasa, hari libur, hari kerja, dan lainnya, dan ramai. Area ini memang kekurangan lahan parkir kalau kita perhatikan, jadi kendaraan-kendaraan ada yang parkir di badan jalan. Area ini sebenarnya sudah cukup rapi dikarenakan trotoarnya sudah bagus, kemudian ada bollardnya. Ini adalah tiang-tiang atau pagar di sekitar area trotoar yang dapat menghalangi kendaraan-kendaraan naik di trotoar dan parkir. Kemudian di bagian atas kita melihat kabel udara yang sangat banyak menumpuk di sekitar sini, bahkan juga menyeberang di bawah dari layang koridor Transjakarta Ciledug Tendean. Antara satu sama lain di sini saling sambung menyambung, kemudian ada yang memang diikat dengan rapi, ada yang masih seperti ini. Bahkan ini barusan juga kita lihat ada yang sampai ke bawah. Tentunya kendaraan-kendaraan besar yang lewat di sekitar sini, kalau lewat di jalan ini tidak ada masalah. Pada saat kendaraan besar misalnya membawa logistik masuk ke dalam area restoran ataupun area komersial, tentunya sangat berbahaya. Yang kemarin kita dengar adalah kabelnya tersangkut oleh kendaraan besar, lalu membanting ya kabelnya ke belakang dan terkena kendaraan bermotor. Jadi ya pengendaranya kalau nggak salah mengalami luka yang serius. Awalnya penataan kabel udara dan kabel saluran air ya, biasanya selain di udara ini kabel-kabel tersebut juga ditaruh saluran air sampai mampet. Sempat dilakukan di tahun 2015-2016, kemudian dibuatkan saluran khusus untuk relokasi kabel udara yang bernama SJUT, yang kepanjangannya adalah Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Utilitas ini berisi kabel-kabel yang memang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti komunikasi, kemudian lagi data, ya, listrik, dan hal-hal lainnya. Kurang lebih seperti di gambar ini, ada kabel-kabel udara yang sudah dimasukkan ke dalam tanah sehingga jalan menjadi rapi. Tadinya sebelum seperti gambar di bagian atas dari Dinas Bina Marga DKI, ada kabel udara di tiang-tiang, kemudian dibuatkan saluran di bawah dari area tersebut ya, di mana ada trotoar, kemudian juga ada badan jalan yang dipergunakan sebagai saluran. Lalu kabel direlokasi masuk ke dalam saluran. Sehingga area ini kalau misalnya semua sudah, ini bagian salurannya barusan kita bisa lihat, masuk ke dalam sana tentunya menjadi jauh lebih rapi. Sedangkan area Kebayoran Baru di sini memang sudah ditata dengan baik untuk menjadi area kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Jadi di Jakarta memang dirancang beberapa kawasan untuk menjadi titik pertukaran moda transportasi, di mana di sana juga terdapat kawasan komersial, kawasan hunian, dan kawasan bisnis lainnya yang satu sama lain berdekatan dan dapat dilakukan dengan menempuh perjalanan singkat ya, menggunakan tentunya berjalan kaki. Kita sudah masuk ke Jalan Gunawarman. Area ini adalah area favorit kuliner Jakarta Selatan untuk para pekerja atau kantor ataupun juga perusahaan-perusahaan. Jalan ini satu arah dan di bawahnya tadi barusan kita lihat juga sudah terdapat saluran SJUT yang berupa kotak-kotak yang ada di bagian badan jalan. Kabel udara masih ada dan di sini masih ada yang melintang ya, dari kiri ke kanan ataupun menggunakan tiang-tiang yang ada, namun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya yang cukup semrawut. Nah, tinggal ke depan dilakukan penataan berkelanjutan sehingga menjadi rapi. Untuk kawasan Jakarta Selatan, di list atau di daftar area saluran yang dilewati oleh SJUT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah ini salah satunya, yaitu Jalan Senopati. Kemudian ada Jalan Patimura serta Jalan Suryo.
Jalan Suryo tadi yang sempat kita lewati yang tersambung kalau tidak salah dengan jalan Walter Monginsidi ya. Kemudian ada Jalan Cikajang, Jalan Gunawarman. Nah, barusan Jalan Gunawarman tadi yang ada restoran di kiri kanannya, kemudian jalannya sudah terdapat SJUT ataupun saluran bawah tanah yang dapat dipergunakan oleh provider untuk memindahkan merelokasi kabelnya masuk ke dalam. Kemudian ada Jalan Trunojoyo di depan Mabes Polri ya. Lalu Jalan Sultan Hasanuddin, Iskandar Syah, Melawai Raya, Prapanca, Pangeran Antasari, Panglima Polim, Fatmawati, TB Simatupang, yaitu di segmen Rumah Sakit Fatmawati sampai ke arah Warung Jati nih. Atau ke arah Ragunan situ ya. Kemudian Kapten Tendean. Nah, ini salah satu target dari SJUT yang memang masih berkelanjutan karena Tendean sendiri sangat banyak kabel yang bergelantungan. Lalu ada Mampang Perapatan. Nah, di situ kita juga lihat langkah-langkah dari Pemprov DKI yang sudah makin banyak melakukan pemotongan kabel udara yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain kabel udara, tentunya ada kabel juga yang dimasukkan ke dalam saluran air. Nah, ini kita perhatikan di depan dari gedung-gedung di sekitar Jalan Kuningan Barat kemarin ya. Di dalamnya terdapat sabdak-sabdak atau pipa-pipa yang digelar kabel fiber optik biasanya di bagian dalamnya. Nah, pipa-pipa tersebut akhirnya memenuhi saluran atau got. Lalu air pun tidak dapat melewatinya sehingga mengakibatkan banjir atau meluapnya air sampai ke jalan dan akhirnya jalan menjadi mudah rusak. Kemudian area lainnya di Jakarta Selatan adalah tentunya Mampang Perapatan ya, Warung Buncit. Yang kalau kita lihat sekarang juga sudah makin berkurang kabel udaranya. Lalu ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Jalan Tebet Raya. Ini di sekitar Kampung Melayu dan di sekitar area Tebet. Selain di wilayah Jakarta Selatan, kita juga melihat di Jakarta Pusat. Di beberapa lokasi di Jakarta Pusat memang sudah agak lebih baik ya dari sebelumnya karena memang sudah dilakukan penertiban dan pemindahan kabel-kabel udara ke dalam tanah. Di antaranya Jalan Raden Saleh, ya, RP Saroso, Menteng Raya, ini daerah-daerah sekitar Menteng Cikini ataupun Cikini Gondang Dia. Aku begini karena dia, bukan ya. Kemudian ada Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Stasiun Pasar Senen, Sangaji, Pangeran Jayakarta, Pecenongan. Ini sudah sampai ke arah utara dari bagian Jakarta Pusatnya. Baik, kita sampai kembali di Jalan Tendean. Di sini kita lihat ada putar balik ya. Di bagian sini selalu dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan untuk memutar karena kalau harus berputar menuju ke arah Walter Monginsidi, Gunawarman dan seterusnya memakan waktu. Walaupun sebenarnya tandanya adalah dilarang berputar balik di area sana. Jadinya mengakibatkan kendaraan-kendaraan yang dari arah Tendean sendiri, dari arah Gatot Subroto Tendean mengalami kepadatan, menunggu kendaraan berputar ya. Sedangkan arus kendaraan dari arah Senopati itu juga sedang padat. Baik, kita dapat lihat sekarang sisi utara bagian dari Tendean. Di sini kabel udaranya benar-benar memang masih banyak ya. Mudah-mudahan ini segera juga masuk ke dalam saluran SJUT, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, karena kita perhatikan ada yang menjuntai di antara pohon, kemudian ada yang menjuntai di antara tiang. Kalau yang melawan arah juga tetap sama lah. Di sini juga sering kita lihat kendaraan-kendaraan ingin mencari jalan pintas dari misalnya SPBU dan juga area-area lainnya. Sebenarnya target dari relokasi kabel udara ke dalam area saluran yang sudah disiapkan adalah di tahun 2022. Hanya saja memang proses relokasi mungkin tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Plus ada koordinasi, kemudian juga SJUT-nya ada biaya ya yang dikenakan bagi para pengguna saluran, tentunya untuk keperluan maintenance, operasional dan lainnya dari saluran itu sendiri. Lalu ada proses penyiapan kabel backup yang digelar terlebih dahulu, lalu
dialihkan rute datanya atau traffic datanya melewati kabel yang baru, serta kabel yang lama baru bisa didismantle atau dipotong atau diputus ya, dihilangkanlah dari udara. Dan jalan tendean sendiri adalah salah satu jalan yang memang kita lihat hari ini dikarenakan area kabelnya seperti ini, jauh jatuh ke bawah sampai mencapai trotoar, kemudian jumlah kabelnya sudah cukup banyak. Di depan gedung M10 di Jalan Tendean di sini tidak ada kita temukan ya, karena memang di sini kemarin sudah dipotong oleh Dinas Bina Marga DKI. Yang tertinggal adalah menjelang ke arah perempatan dari Mampang Tendean.